Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siva Fadila, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 3, kelas D. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai komponen dan simbol budaya, yang dimana pembahasan ini merupakan lingkup dari mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu oleh Dr. Andes Cecep Fakhruddin, HSMSI. Sebelum lanjut ke pembahasan, pertama-tama saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan saya kelancaran, kesehatan, serta kepemahaman ilmu dan nikmat yang banyak, dan kepada kekasihnya yaitu Baginda Rasulullah SAW, yang dimana merupakan sosok teladan bagi kita semua, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Andes Cecep Fakhruddin, HSMSI, yang senantiasa memberikan kami bimbingan serta memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yaitu mengenai komponen dan simbol budaya. Mengenai budaya, seperti yang kita tahu bahwa di negara kita yaitu Indonesia memiliki ragam budaya. Nah, masing-masing budaya tersebut memiliki aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahasa. Dan dari masing-masing budaya tersebut memiliki ciri khas. Budaya, jika kita beri definisi, yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari dan dipahami. Nah, karena budaya itu terbukti dipelajari, maka timbullah komunikasi antar budaya, yang dimana komunikasi antar budaya ini jika didefinisikan oleh Tubbs and Moss tahun 1996, mereka mendefinisikan yaitu komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Nah, bisa kita pahami dari definisi tersebut bahwa komunikasi antar budaya itu yaitu proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, bisa dari segi ras, bahasa, etnik, dan sebagainya. Komunikasi antar budaya memiliki akarnya dalam bahasa, khususnya sosiolinguistik, sosiologi, antropologi budaya, dan psikologi. Nah, dari keempat disiplin ilmu tersebut, psikologi menjadi disiplin acuan utama komunikasi lintas budaya, khususnya psikologi lintas budaya. Nah, karena dari komunikasi antar budaya ini yaitu harus adanya proses memahami, maka perlu peran psikologi dalam hal ini. Selanjutnya, apa sih tujuan komunikasi antar budaya? Yaitu
untuk memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi, mengkomunikasikan antar orang yang berbeda budaya, mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi, membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya, meningkatkan keterampilan verbal dan non-verbal dalam komunikasi, serta menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif. Oke, saya akan bahas lebih lanjut mengenai budaya, yaitu mengenai wujud, komponen, dan simbol budaya, yang dimana merupakan pembahasan utama yang kali ini akan saya bahas. Yang pertama itu ada wujud budaya. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan ini dibedakan menjadi 3. Ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama itu gagasan atau disebut juga wujud ideal. Nah, wujud ideal kebudayaan ini adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, jadi gagasan ini yaitu gimana dari kelompok budaya atau masyarakat berusaha untuk menginterpretasikan gagasan-gagasan masing-masing. Yang kedua yaitu aktivitas atau tindakan. Nah, aktivitas ini adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Nah, sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak sosial, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Nah, yang ketiga yaitu ada artefak atau karya. Nah, artefak di sini adalah suatu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara wujud kebudayaan lainnya. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan aktivitas dan karya atau artefak manusia. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai simbol budaya dan tanda atau icon. Nah, kedua ini seringkali dipandang sama padahal berbeda. Nah, simbol budaya ini yaitu simbol-simbol yang dimiliki budaya dan di dalamnya itu mengenai makna tersendiri. Nah, tentunya makna tersebut berbeda-beda dari masing-masing budaya. Nah, kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tidak selamanya dapat berupa hal yang nyata. Dengan kata lain, sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan yang dapat diraba dan disentuh secara langsung, tetapi ada budaya yang dihasilkan manusia secara tersembunyi atau hanya terwakili oleh sesuatu saja. Dengan begitu, untuk menyebutkannya, ia hanya terwakili, dan untuk menjelaskannya, barulah ia bisa terungkap secara gamblang dari apa yang dimunculkannya. Manusia dengan skala ornamen yang disembunyikan itu menghasilkan simbol. Nah, simbol inilah yang dapat dimaknai dan dipahami oleh budaya itu sendiri, tetapi oleh budaya lain itu akan berbeda makna. Supaya kita lebih paham lagi mengenai simbol dan icon ini, perlu kita pahami bahwa simbol itu tidak mungkin semakna tiap-tiap manusia. Jadi masing-masing manusia itu memiliki pandangannya masing-masing mengenai simbol yang
ditunjukkan oleh setiap budaya. Nah, untuk icon atau tanda itu kemungkinan besar akan sama akan pemahamannya. Seperti nih, lampu merah. Nah, itu tuh tanda berhenti. Nah, semua orang paham bahwa icon dalam lampu merah itu menunjukkan kita untuk berhenti. Nih, di berbagai negara pun sama, mau Indonesia ataupun negara lain pun, bahwa memahami lampu merah itu tanda berhenti. Nah, untuk mengenai simbol itu setiap budaya itu pasti beda-beda pemahaman, beda-beda dalam pandangan pada simbol tersebut. Sebetulnya ilmu mengenai budaya itu sangatlah banyak, tidak hanya satu referensi saja. Nah, barusan yang saya jelaskan itu hanya sebagian kecil dari referensi-referensi lainnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai budaya, nah, kalian bisa cari referensi lain untuk Anda lebih paham lagi mengenai budaya. Karena menurut saya pribadi, mempelajari budaya itu memang sangat penting supaya kita terhindar dari salah paham. Nah, dengan mempelajari ilmu budaya ini, kita akan lebih bisa introspeksi diri, mengoreksi diri, atau bisa berinteraksi dengan lebih banyak orang dan lebih selektif dengan komunikasi yang efektif. Nah, dengan adanya mata kuliah dakwah antar budaya ini, semoga kita sebagai mahasiswa yang di dalamnya itu ada mata kuliah dakwah antar budaya dapat lebih belajar lagi mengenai budaya, dan ini menjadi kesempatan bagi kita bahwa pentingnya mempelajari budaya itu dapat memicu kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada istilah menjustifikasi kepada budaya lainnya. Nah, sekian video pembelajaran yang kali ini saya paparkan. Semoga ada ilmu yang didapatkan dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Dan bila mana pembahasan ini kurang dipahami, boleh cari referensi-referensi lain yang lebih Anda pahami. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.